keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh anak gadis Minang sebelum menikah? Orang pencemburu tanpa orang jahit. Orang kalau orang cekit tanpa orang pembasu, tanpa cekit. Apabila orang pesumpah, tanpa pembohong. Kenapa dilarang menikah sesuku? Padahal kan suku ikut ibu. Ya. Secara agama kan diperbolehkan sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami kembali Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Sahabat budaya dari Sabang sampai Merauke, Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat ini juga akan tayang di channel YouTube-nya BPNB Sumbar. Jangan lupa dibuka kemudian di subscribe, karena subscribe Anda menentukan keberlanjutan program-program kami. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk di channel YouTube kami terkait dengan postingan-postingan yang selalu dilakukan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat terkait pelestarian adat istiadat yang ada di wilayah kerja kami, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Tapi kali ini kami memang memilihkan pertanyaan-pertanyaan luar biasa yang disampaikan oleh komentator yang sudah ikut berpartisipasi di channel YouTube BPNB Sumatera Barat. Kami pilih beberapa pertanyaan yang memang menurut kami adalah pertanyaan yang bisa membangun atau bisa memperkaya kita terkait khasanah budaya yang dimiliki Minangkabau. Saat ini saya sudah bersama seorang budayawan besar, Mak Datuk, yaitu Yus Datuk Parpatiah. Beliau adalah seorang budayawan Minang yang luar biasa memahami terkait dengan adat istiadat di Minangkabau. Jadi siap-siap bagi para penyumbang komen yang sudah ikut mengomentari tayangan-tayangan di kami, akan kami bacakan beberapa pertanyaan, Mak. Jadi kali ini, Mak, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Ini mudah-mudahan semuanya pasti orang Minang yang memang ingin tahu. Rata-rata mereka berada di rantau kemungkinan besarnya, sehingga mereka memang ini kabar gembira sebetulnya bahwa meskipun mereka di rantau, mereka peduli dengan tayangan-tayangan kita, Mak. Jadi yang pertama, nah ini mungkin mudah-mudahan yang tanya anak gadis nih. Pertanyaan yang pertama itu, keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh anak gadis Minang sebelum menikah? Ini kan kadang-kadang anak Minang yang luar biasa. Kalau misalnya pertanyaan ini berasal dari anak gadis Minang, baik di Sumatera Barat ataupun di perantauan, paling tidak dia pengen kembali menjadi seorang gadis Minang seutuhnya, Mak. Jadi mungkin berdasarkan pengalaman Mama, apa sebetulnya yang harus dimiliki, keterampilan-keterampilan apa yang harus disiapkan sebagai gadis Minang sebelum dia melaksanakan perkawinan? Oke lah. Kata menjawab gayung bersambui. Akan saya coba menjawab tentu berdasarkan pengamatan saya yang terbatas ya. Mak. Dan itu barangkali ada manfaatnya. Menurut saya dipersiapkan seorang gadis Minang itu sebelum berumah tangga, yaitu yang jelas, yang pasti kesiapan menjadi seorang istri. Jelas itu kan. Bagaimana menjadi seorang istri tauladan, istri yang baik, sehingganya suami tidak meleng lagi ke lain, sehingga suami itu nyaman dan tenang di rumah tangga. Itu syaratnya itu. Jadi untuk itu banyak masalahnya. Yang pertama sekali tentu ada semacam toleransi dalam berpikir. Jangan main seorang. Mau enaknya sendiri, silahkan bersilang pendapat, silahkan kita tuh tidak sepaham, tapi diselesaikan itu dengan secara dialog, dengan secara baik, dengan secara menunda rasa kepentingan diri, tidak boleh egois. Benar. Nah, jadi dalam hal itu ada suatu ungkapan di Minangkabau mengatakan bahwa mengecek berganti-ganti, kok makan bersama-sama.
Nah, dalam mengecek ganti-ganti itu maksudnya dalam suatu diskusi perdebatan lah katakan lain pendapat, bicaralah seadanya masing-masing yang tahu maksudnya ini kepada si suami, umpamanya dari istri, dan itu tuh harus tanggapi oleh suami sesuai pula dengan bunyi pertanyaan daripada istri. Iya, jadi harus saling jawab, nggak boleh ngomong masing-masing. Nggak boleh masing-masing. Kalau belum masing-masing bertengkar. Ayo. Nah, tapi kalau gantian itu dialog kan. Benar. Nah, kadang-kadang kan monolog orang nggak didengar kan. Nah, nggak boleh begitu. Seharusnya kita dengar orang beri tanggapi. Nah, itu kan dalam berunding umpamanya kan. Di dalam hal selera, benar. Kalau Anda baru kenal, baru berumah tangga, pasti latar belakang pendidikan itu beda, adat istiadat beda. Seperti sering saya contohkan, kalau umpamanya Jawa dengan Minang, itu akan mudah akrabnya karena sifat masing-masing. Sepedas-pedasnya sambal Padang akan tawar oleh gula yang dari istri. Karena Jawa kan suka manis. Jawa kan manis. Iya. Jadi Padang itu kan suka yang pedas-pedas. Baapun padehnya kalau lekanai gula tawar. Nah, itu umpamu. Itu dicari penyesuaiannya. Jadi maksudnya jangan umpamanya kita menunjukkan bahwa kita itu duduk berkisah tagak berpalian. Kan tadi. Iya. Ya, adukan di situ semacam toleransi, semacam pemahaman terhadap lawan kita. Dalam hal ini suami dalam rumah tangga, karena suami istri ini kan semacam perkongsian ini kan. Iya. Nah, jadi itulah bagaimana supaya rumah tangga tadi itu langgeng, rumah tangga tadi itu nyaman, tergantung kepada mereka berdua. Iya, karena gini Mak, sebetulnya yang ditakuti anak milenial sekarang ini karena nggak bisa masak nih. Makanya mungkin salah satu pertanyaan, apakah memang betul keterampilannya itu? Karena kan kalau menikah dengan orang Minang itu kan katanya cinta itu tumbuh dari perut. Menurut Mama gimana nih kondisi yang sekarang nih? Yang prinsip itu tentu menyenangkan suami. Seleranya bagi suami, apa yang diinginkannya, apa kegemarannya, itulah yang dibuatkan. Iya. Itu lain tiap orang kan, tidak tertentu itu. Iya. Mentang-mentang suami orang Padang, harus kita pakai membuat ke rendang. Kalau nggak rendang nggak jadi orang Padang. Bukan begitu kan. Tinggal lagi dalam itu prinsipnya menyenangkan hati suami, memberikan kegemaran dia dan melindungi apa-apa jadi pamenannya tuh. Arti pamenannya apa? Pamenannya peburunya. Ya, anjingnya supaya diurus lah. Jadi mendukung kesenangan kalau suami. Kalau umpamanya hobi memancing, ya usahakan ini pancingnya jangan sampai patah. Ya kan? Ikut menjaga. Untuk menjaga itu burungnya jangan sampai kekurangan air kan gitu. Jadi menyenangkan hati masing-masing. Si suami juga menyenangkan hati istri, si istri menyenangkan hati suami. Nah, dalam itu antara lain tentu makanan. Nah, makanan tadi itu kan tidak mutlak, itu kan relatif. Usahakanlah apa menjadi kegemaran suami. Suaminya kalau sukanya gulai jaring enak nama. Dari jaring jengkol boleh. Jadi itu. Kemudian di dalam hal yang lain-lain seperti pakaian, pernikahan, maksudnya ada perhatian lah. Ada perhatian. Kalau seorang suami dia tidak ketujuh kalau itu tuh jilbabnya tuh tidak matching dengan baju umpama kan. Nah itu kan artinya dengan apa, jangan tukar tuh kemudian tidak boleh kan. Boleh, harus lembut. Alangkah eloknya kalau mundur seketik dari baju kan. Nah birunya, nah itu enak. Jadi begitu. Dan begitu juga di dalam hal tidak boleh pencemburu. Ini orang pencemburu ya. Orang pencemburu tanda orang jahit. Kalau orang ceket tanda orang pabaso, tanda ceket. Apabila orang pesumpah tanda pembohong. Jadi agak-agak umpamanya jangan mentang-mentang seketik itu awak membangui, cemburu, membangui. Nggak boleh cemburu buta. Cemburu boleh, harus. Berdasar. Jangan cemburu itu kalau dibiayai suami itu kalau kadang-kadang juga. Cemburu boleh tapi harus berdasar ya Mak ya. Tidak boleh yang buta ya. Dan terbatas. Jadi dalam hal itu banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Umpamanya masalah penampilan, masalah pergaulan, masalah umpamanya peduli dengan tetangga dan masyarakat. Nah, jadi kalau umpamanya bagaimana kesibukannya, kalau orang meninggal ya kita melawat lah, usahakan itu. Ingatkan itu. Kalau suami yang ini, istri mengingatkan. Kalau istri yang cuek, suami ya boleh apa? Tukar baju jangan hitam-hitam.
Dia merah-merah apa kan? Menjanguk. Iya. Jangan cerah-cerah. Itu umpama kan. Iya. Jadi dalam itu kita dalam masyarakat bahwa kelihatannya dari luar harmonis dan dari dalam memang akrab. Nah itu yang kita butuhkan. Jangan sekadar berpura-pura. Pura-pura depan orang itu mesra segala macam, tapi di rumah jauh-jauhan. Barangnya itu tak boleh kan. Iya. Jadi persiapkan diri Anda sebagai seorang. Enggak harus mama juga menasihati. Dulu kau dinasihati macam Peter Wahaya. Iya. Kan? Itu kan cuma itu sebagai Itu kan di film. Iya. Jadi berguru itu dari masyarakat. Bagaimana? Harus pandai melihat. Rumah tangga orang ini kenapa bisa harmonis ya? Padahal dia miskin, padahal dia seadanya, padahal dia tidak berpendidikan. Tapi kenapa mesra? Kenapa dia rukun, nyaman, pelajari? Ada rahasia-rahasia tertentu di situ. Iya. Dan di itu tuh banyak menyimak, tentu banyak belajar, banyak mendengar masjid taklim, banyak membaca yang ada kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga. Nah, itu jadi Mak, ada pertanyaan lagi. Ini pasti masih dari anak gadis juga ini. Bahagia saya karena ada banyak gadis-gadis Minang yang pingin menjadi gadis Minang seutuhnya nih. Gadis Minang itu terkenal mahir mengelola keuangan. Apakah memang ada nilai-nilai atau ajaran-ajaran khusus dari orang tua terhadap anak gadisnya, Mak? Nah, karena berdasarkan pembacaan nih, mungkin ini dari orang yang di luar Minang juga bisa jadi katanya memang pandai mengelola keuangan nih, Mak. Ini gimana menurut Mama? Apa benar? Apa ada nasihat-nasihat terkait dengan pengelolaan keuangan ini untuk anak gadis? Iya. Sekarang kita mengkaji adat tentang bunuh kandung. Disanjunglah bunuh kandung itu sebagai amban purwa aluang bunian. Amban purwa itu artinya tempat penyimpanan uang. Amban itu artinya kemban, ke pinggang. Jadi itu di situ ada semacam unjang puro. Saku-saku kecil. Iya, kecil. Di situ kan ditaruh uang tuh. Itu amban purwa itu. Puro. Puro. Kemudian ada aluang bunian, itu penyimpanan barang-barang berharga dalam suatu kotak kayu. Dan itulah kadang-kadang aluang bunian, alung persembunyian itu. Alung sembunyian, menyembunyikan sesuatu. Nah, itu dari awal sudah menjadi pesan, sudah menjadi simbolik, sudah menjadi sudah menjadi kewajiban. Sudah menjadi pola hidup orang Minang. Pola hidup itu dari awal itu bunuh kandung itu memaci aluang bunian. Amban purwa artinya bendahara. Memang bunuh kandung. Jadi kalau di Minang itu yang perempuan atau bunuh kandung itu memang tugasnya mengelola keuangan karena dia adalah bendahara di kaumnya ya, Mak. Betul, bendahara dan kasir sekalian. Kasir sekalian. Nah, jadi dalam hal itu tuh memang dari sononya itu memang sudah diisyaratkan bahwa sudah dibekali perempuan ini pandai menyimpan. Kalau tidak pandai menyimpan, gadang ngaruh dari hulu sensaro. Iya betul. Ya, jadi walaupun pemanya gaji kita, pemanya suami dagang kaki lima kan, itu harus menyimpan, harus tahu dengan menyimpan. Si suami ini kepitih. Kalau suami yang jujur, nyo tidak akan memberikan tiap pagi itu. Iko pitih sadonya pitih awak, terserahlah kelola lah. Itu bagi perempuan kalau kurangnya berutang tuh. Karena tanggung jawab untuk mencukupkan itu tadi. Iya, ada orang yang tiap hari dikasihkan 100, 150. Tidak seperti itu harusnya, Mak. Tidak seperti itu seharusnya. Seakan-akan tidak ada kepercayaan kepada istri. Satu, yang kedua, yang bijak mengurus itu tentu istri. Benar. Kalau penuh, syukur. Bagaimana kalau kurang? Nah di situ yang bertenggang. Nah, istri tetap yang bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi dalam hal itu pun ibaratnya seorang supir ya, kita itu kan jadi kondektor ya. Benar. Kalau sekiranya supir itu mengantuk, gantikan itu, jangan sampai terambau. Iya. Yang suruh penumpang selamat ke seberang. Maksudnya apa? Kalau profesi suami itu umpamanya apalah, tidak mampu dia itu harus menjadi alternatif lain. Iya. Kalau dia berdagang, ikutlah berdagang kan. Kalau dia punya pegawai, tidak mungkin jadi pegawai juga kan. Tapi usahakan mencari tambahnya di luar, bijaklah. Dengan catatan berjalan lurus bakatobana. Itu yang penting. Jadi ada semacam inisiatif, ada semacam kelonggaran dan semacam lapangan untuk berusaha bertenggang
yang harusnya diambil alih oleh istri kalau keadaan suami tidak mengizinkan. Betul. Kalau umpamanya keadaan darurat, cepat turun tangan. Itu maksudnya. Iya, jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara jangan khawatir kalau mendapatkan istri adalah orang Minang, karena secara adat mereka sudah dibekali. Betul. Bahwa mereka sudah biasa menjadi manajer yang memegang keuangan di sebuah perusahaan, termasuk perusahaan keluarganya. Keluarga, betul, seperti itu sih. Jadi jangan ragu bahwa memang benar anak gadis ataupun istri itu memang sudah punya nilai-nilai terkait dengan mengelola keuangan ini. Jadi silahkan, ini adalah salah satu kelebihan juga dari orang Minang ini, Mak. Pertanyaan selanjutnya nih, ini memang banyak sekali sebetulnya yang bertanya. Ini tidak hanya orang luar Minang orang Minang saja, tetapi juga orang luar. Ini kenapa dilarang menikah sesuku? Padahal kan suku ikut ibu. Secara agama kan diperbolehkan sebetulnya. Boleh. Nah, ini di dalam adat istiadat Minang, kenapa kita tidak boleh menikah sesuku? Padahal apa istilahnya, malah ada denda adat atau segala macam yang pernah diberlakukan. Ada risiko. Nah, ada risiko kalau memang dilanggar itu. Bisa ceritain, Mak, kenapa nggak boleh kita menikah sesuku? Memang sepintas lalu adat ini membuat hukum baru yang kadang-kadang bentrok dengan hukum yang ada. Padahal kawin sesuku itu dalam negara boleh, tak ada undang-undang yang melanggar. Dalam agama silakan, tidak ada satu hukum yang mengatakan haram kalau umpamanya nikah dalam sesuku. Tidak ada. Kenapa adat tidak membolehkan kawin sesuku? Itu adalah melanggar komitmen nenek momat dulu, bahwa begini caranya kita nggak boleh kawin sesuku. Kenapa nggak boleh? Ini akan melonggarkan rasa kesukuan, melonggarkan rasa silaturahmi, melonggarkan rasa ukhuwah. Kalau kawin sesuku sudah dianggap orang lain, tapi kalau satu suku berarti ini saudara. Kan itu. Jadi itu pembatas secara psikologi, itu adalah untuk membatasi antara suku kita dengan orang lain. Nah, kadang kenapa dilarang? Kan begitu. Padahal agama membolehkan. Sekarang dilarang. Membolehkan sesuatu yang melarang sesuatu yang membolehkan, tentu itu melawan sunnah, melawan syariat. Nah, sebenarnya adat bukan melarang, tapi menganjurkan supaya jangan diperbuat gitu. Nah, dia nggak melarang, atau katakanlah melarang. Dilarang karena ada mudaratnya. Bam ke dilarang kayak gitu. Nah, dokter bilang pada tuh kan diabetes, tuh jangan makan gula murni ya. Kalau ingin manis makan tropicana kalau perlu. Tapi jangan makan gula murni. Apa jangan itu haram itu gula itu? Enggak. Gula itu tetap zatnya itu halal, tapi jangan itu karena mudarat untuk saya. Suka hati saya lah memakan gula apa tidak, silakan saja. Nanti kalau jangkang itu jangan selesai. Berarti kawin sesuku itu banyak mudaratnya. Nah, mudaratnya salah satu bahwa dengan kawin sesuku itu, yang pertama melanggar komitmen, yang kedua melonggarkan rasa kekeluargaan. Bahwa dengan kawin sesuku itu sudah anggap gitu orang lain yang boleh kita nikahi, yang boleh kita pinang, sedangkan adat sesuku itu tidak. Itu mudaratnya. Jadi kalau dikatakan itu halal memang, dilarang tidak. Dan itu kalau sekiranya itu perintah, nah itu memang dilanggar, kita berdosa. Iya. Jadi demikianlah sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahwa kawin sesuku itu banyak mudaratnya. Meskipun secara agama boleh, tetapi kalau banyak mudaratnya kita juga harus menghindari. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, demikianlah obrolan kita terkait Q&A yang sudah kalian ajukan dan dijawab oleh Mak Datuk kita. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman dan pengalaman serta pengetahuan yang luar biasa bagi sahabat budaya di seluruh Nusantara. Salam budaya, Kabalai podcastnya BPNB Sumbar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.